Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahra Nurawalia, NPM G1A017049, bersama rekan saya Yunesti G1A017001. Di sini, kami akan menjelaskan tentang analisis sentimen menggunakan binary logistic regression dan supervector machine. Di mana untuk hasil akhirnya kami akan membandingkan akurasi skor antara kedua metode tersebut. Untuk dataset yang kami gunakan yaitu Women's E-commerce Clothing Review yang memuat sebanyak 23.486 baris data. Langkah pertama yang dilakukan yaitu proses mount data ke Google Drive. Kemudian melakukan instalasi library yang akan digunakan. Yang pertama yaitu melakukan install Natural Language Toolkit, yang mana library ini bekerja dengan permodelan teks. Kemudian import libraries Pandas, yang mana library ini digunakan untuk membaca file dari berbagai format, yang kemudian juga akan digunakan untuk menampilkan dataset yang kita akan gunakan. Kemudian terdapat library regular expression, yang mana regular expression merupakan urutan karakter khusus yang membantu untuk mencocokkan dan menemukan string atau kumpulan string lainnya. Di sini kita akan menampilkan dataset yang telah kita pilih, yaitu Women's Clothing E-commerce Review menggunakan libraries Pandas, Read CSV. Kemudian akan menampilkan data frame head, yang mana maksudnya yaitu menampilkan data teratas dari dataset tersebut. Kemudian di sini kita akan menampilkan dua kolom review text dan juga rating dari dataset Women's E-commerce Review. Langkah selanjutnya yang dilakukan yaitu proses pelabelan data, di mana data rating akan diubah menjadi labels, di mana untuk nilai X sama dengan 1 yang berarti bernilai negatif jika nilai X tersebut kurang dari 3. Selain itu, jika nilainya 0, maka nilai itu bernilai positif. Kemudian untuk proses pre-processing data, kita melakukan instalasi library stopword, yang mana library stopword itu digunakan untuk menghapus kata-kata yang memiliki informasi rendah dari sebuah teks. Kemudian langkah selanjutnya yaitu masuk ke proses pre-processing data untuk kolom review text. Yang pertama melakukan case folding untuk proses lowercase, yang mana lowercase itu sendiri merubah format teks menjadi format huruf kecil. Kemudian removing number, yang digunakan untuk menghapus karakter angka. Lalu melakukan removing punctuation, yaitu proses penghapusan karakter tanda baca. Kemudian juga melakukan proses removing white space, yaitu untuk menghapus karakter kosong. Di sini kami juga melakukan separating sentence menggunakan metode split, yang mana fungsi split sendiri yaitu memisahkan string ke dalam list dengan spasi sebagai pemisah jika tidak ditentukan pemisahnya. Kemudian melakukan tokenizing menggunakan library NLTK untuk memisahkan kata dalam sebuah kalimat.
Untuk proses pre-processing data, langkah pertama yang dilakukan yaitu melakukan instalasi library stopword, yang mana library stopword digunakan untuk menghapus kata-kata yang memiliki informasi rendah dari sebuah teks. Kemudian untuk langkah pertama yang dilakukan pada pre-processing data yaitu pada kolom review text menggunakan case holding lowercase yang mana digunakan untuk merubah format teks menjadi format huruf kecil. Kemudian juga menggunakan removing number di mana fungsi ini digunakan untuk menghapus karakter angka. Ada juga removing punctuation yang digunakan untuk menghapus karakter tanda baca dan juga removing white space yang digunakan untuk menghapus karakter kosong. Selain itu, dilakukan juga separating sentence menggunakan split method, yang mana fungsi split ini yaitu memisahkan string ke dalam list dengan spasi sebagai pemisah jika tidak ditemukan pemisahnya. Kemudian juga melakukan tokenizing menggunakan library NLTK untuk memisahkan kata ke dalam sebuah kalimat. Kemudian melakukan filtering menggunakan stopword dalam bahasa Inggris sehingga didapatkanlah hasilnya sebagai berikut. Kemudian untuk proses vectorization akan dilanjutkan oleh teman saya Yunesti. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan. Di sini saya akan melakukan pengklasifikasian dengan menggunakan logistic regression dan super vector mesin, dan kemudian akan kita bandingkan yang mana terbaik akurasinya. Untuk melakukan pengklasifikasian, kita panggil library sekarang dengan mengimportkan logistic regression. Lalu kita import SVC, super vector system, kemudian akurasi score untuk menghitung akurasi, dan import train test split. Lalu kita lakukan deklarasi dari train test split menjadi xtrain, ftest, ytrain, dan ytrace dengan size 0,80. Yang dimaksud data train 0,8 dan data test 0,2. Lalu kita running. Setelah itu, lalu kita lakukan pengujian akurasi dengan menggunakan 5 value, yakni 0,01, 0,05, 0,25, 0,5, dan 1. Deklarasikan logistic regression menjadi R. C sama dengan C ini merupakan pengulangan dari value tadi. Lalu kita running. Didapatlah akurasi dari setiap value sebagai berikut. C 0,01 yaitu 0,914 dan seterusnya. Untuk C 0,05, 0,928 dan seterusnya. Untuk C 0,25, 0,934 dan seterusnya. Untuk C 0,5, 0,934 dan seterusnya. Untuk C sama dengan 1 yaitu 0,9308 dan seterusnya. Dapat kita ketahui bahwa untuk akurasi tertinggi yaitu terdapat pada C sama dengan 1. Selanjutnya kita lakukan pengujian dengan value yang sama menggunakan model super vector mesin dengan value yang sama yaitu 0,01, 0,5, 0,25, 0,5, dan 1. Deklarasikan super vector classifier menjadi SV. Sebenarnya merupakan pengulangan dari value di atas. Lalu kita running. Setelah di running, kita dapat hasil dari akurasi setiap value menggunakan model SVM, yakni value dengan akurasi terbesar yaitu C sama dengan 1, yaitu 0,92. Selanjutnya kita lakukan akurasi final model logistic regression dengan mengambil value tertinggi, yakni C sama dengan 1. Lalu kita running. Didapatlah akurasinya yaitu 0,97. Lalu kita cari akurasi final model SVM dengan mengambil value tertinggi C sama dengan 1. Lalu kita running. Dan didapatlah hasil dari akurasi model SVM yakni 0,96. Maka dapat kita simpulkan dari perbandingan akurasi model logistic regression dengan SVM didapatkan
akurasi terbaik, yaitu model logistik regression dengan akurasi 0,9798 dan seterusnya. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.